Bentuknya bagus nih abis labiaplasti. Bagus dong. Suami enggak puas. Katanya sih puas ya. Oh. Hai, The Healthier dari Klinik Dr. House Broadcast. I'm Reno, your host. Sekarang saya mau ngobrol soal labiaplasti atau perapihan bibir vagina. Nah, sekarang di Klinik Dr. House udah ada Adele. Halo Adele. Hai. Sehat Adele? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Sekarang Adele adalah salah seorang yang sudah melakukan labiaplasti. Kita mau denger dong ceritanya Adele dari tujuannya melakukan labiaplasti, terus manfaatnya dan prosesnya. Semua kita mau ngobrol, kita mau tahu. Nah, labiaplasti sendiri itu adalah perapihan bibir vagina. Del, cerita dong Del, kenapa sih kamu mau labiaplasti Del? Sebenarnya Tunggu dulu, sorry. Umur kamu berapa nih Del? tahun ini 29. Masih muda ya, 29 tahun. Oke, tapi kamu udah punya kesadaran untuk melakukan labiaplasti. Gimana nih Del ceritanya? Jadi waktu itu sebenarnya nggak pernah kepikiran untuk labiaplasti. Tapi sebelum married tiba-tiba kan sama mama gitu di WC bareng. Terus itu mama bilang, loh kok punya kamu aneh sih gitu. Terus udah gitu kayak, hah? Karena aku nggak pernah ngeliat punya orang kan gitu kan. Terus udah gitu akhirnya jadi kepikiran terus tuh semenjak si mama ngomong kayak gitu. Nah iya waktu itu tuh mama bilang ya udah deh kita cek ke dokter gitu-gitu kan. Terus mama konsul sama temen-temennya juga, katanya jangan soalnya masih perawan gitu-gitulah, takutnya nggak boleh gitu-gitulah. Intinya kayak mama cemas juga kalau misalnya ternyata jadi fungsinya tidak normal kalau melakukan operasi dengan macam-macam gitu kan. Nah akhirnya dari situ jadi insecure dong. Padahal kan dulunya nggak pernah kepikiran. Tapi sejak tahu ternyata ada bentuk yang lebih normal gitu ya. Iya, karena emang nggak pernah search juga, nggak pernah ngeliat punya orang juga. Jadi ya udah gitu kan. Aku taunya ya emang bentuk seperti itu gitu. Akhirnya pas sebelum married sebenarnya kayak mama langsung kayak, iya udah coba ke dokter dulu lah gitu-gitu segala macam. Apaan sih? Jadi bingung kan. Nah tapi setelah married juga suami juga nggak komentar apa-apa. Cuman kan tetap kepikiran apa yang kata mama gitu kan. Sehingga akhirnya pas aku lahiran Eva anak pertamaku. Terus dokter Mufti juga ngomong, oh kalau misalnya sebenarnya ini tuh di labiaplasti lebih rapi nih, lebih bagus katanya gitu. Jadi keinget lagi dong kata-kata mama gitu. Terus itu akhirnya pikir sempat juga waktu pas pergi sama temen mama yang ternyata udah di labiaplasti bilang kalau misalkan udah labiaplasti itu tuh nggak boleh punya anak. Padahal ternyata boleh kata dokter Mufti. Nggak berpengaruh. Karena ya emang kan cuma pinggirannya doang yang dibuang gitu loh kan. Jadi ya sebenarnya mau punya anak lagi pun nggak masalah gitu. Tapi karena kepikiran ya udah deh masih kesugesti dengan kalau abis labiaplasti nggak boleh punya anak. Akhirnya aku pikir ya udah deh. Nanti kan aku lagi hamil anak kedua, ya udah deh setelah anak kedua aja aku sekalian langsung labiaplasti sama dokter Mufti gitu aja sih. Jadi sebenarnya suami juga nggak pernah komplain, nggak pernah apa, tapi karena emang kita ternyata gue yang agak nggak normal ya udah deh gue coba aja gitu. Tapi sebenarnya titik beratnya lebih pada Adele ngerasa insecure gitu ya. Insecure aja sih jadinya. Iya, dan aku rasa sebenarnya nggak cuma Adele yang ngerasain hal itu ya. Mungkin ada healthier yang juga ngerasa insecure sama bentuk labianya gitu kan. Dan ternyata itu bisa dirapihin gitu kan. Ternyata bisa dan itu waktu menjalani proses perapihan labiaplasti itu Del gimana Del? Boleh cerita nggak? Iya, jadi kan aku ngelakuin itu pas aku melahirkan anak kedua. Jadi emang udah ada, kebetulan anak kedua aku itu tuh aku ngelakuinnya proses normal dengan bantuan ILA. Dan saatnya ILA pun udah nggak sakit sama sekali. Jadi pas dokter Mufti lakuin pun aku lagi ngobrol sama dokter Mufti, lagi bercanda sama suamiku yang kayak ya nggak ngerasain apa-apa karena nggak sakit sama sekali dan emang diguntingnya atau apanya pun nggak berasa. Sampai kayak dok udah belum sih dok, lama banget gitu misalnya. That simple ya? Iya nggak lama juga sih sebenarnya, nggak lama juga, tapi kayak dok udah belum sih, karena kan kayak dari proses awal aku melahirkan kan udah lama kan. Jadi kan kayak udah cukup lama
mengangkat kaki gitu. Jadi aku nanya, "Dok, udah belum selesai?" "Ini bentar lagi, sabar ya," gitu. Jadi that simple sebenarnya juga pada prosesnya. Nah, terus sesudah itu nih, jadi waktu itu kan lagi Ila dibius ya? Iya, dibius. Nah, sesudah hilang obat biusnya tuh ada rasa sakit Enggak sama sekali. Nah, ini yang aku aneh ya. Jadi gini, anak pertama aku tuh aku juga normal. Tapi emang gak diila. Ya mungkin karena anak pertama akhirnya akunya punya trauma tersendiri. Karena waktu itu aku diinduksi sehingga sakitnya tuh parah banget. Jadi pas anak pertamaku aku sampai gak bisa duduk tuh hampir 2 bulan bahkan. Aku tuh kayak duduk tuh begini. Kayak aku nahanin gitu loh. Jadi kalau aku begini sakit. Padahal kan cuman aku dijahit biasa. Aku nggak dioperasi, ya kan? Jahitannya which is itu nggak yang gede gitu kan. Tapi kenapa sakit ya? Karena kayak mungkin itu traumanya, kayak ada trauma itu. Jadi sehingga aku ngerasain tuh sakit terus. Selama 2 bulan tuh aku nggak bisa duduk kan. Maksudnya kayak takut lah kalau duduk, karena aku berpikir kalau udah dijahit, aku duduk bisa robek. Takutnya robek, itu karena faktor melahirkan. Iya. Dan pas anak kedua nggak sama sekali. Aku bahkan duduk biasa. Nggak sakit ya, kok beda ya gitu loh. Aku juga nggak tahu sih itu kenapa. Iya mungkin sugesti juga. Jadi pas aku justru melahirkan anak kedua nggak ada drama gitu. Nggak ada drama walaupun aku lagi di operasi yang lainnya juga gitu. Si labiaplasti iya, itu. Bahkan kan itu mungkin 2 lapisan. Maksudnya kanan kiri kan. Gitu. Jadi kan kayak lucu juga ya, bisa nggak sakit gitu loh. Padahal anak pertama sakit. Mau nanya dong, agak private. Bentuknya bagus nih abis labiaplasti. Bagus dong. Kalau suami puas? Katanya sih puas ya. Jadi penekanannya sebenarnya lebih pada labiaplasti itu lebih pada psikologis ya. Kitanya jadinya feel secure gitu kan. Jadi pasangan kita juga feel okay juga gitu kan. Oke, nah terus sekarang nih udah berjalan berapa tahun sesudah labiaplasti, Del? Anak aku tuh baru mau 6 bulan. Ya jadi 5 bulanan lebih lah. Udah 5 bulanan ya? Iya. Nyaman deh? Nyaman sih, nggak ada. Maksudnya kalau dulu sebenarnya bedanya itu ya karena bentuknya aja gitu kan. Sama mungkin kalau misalkan dulu kan bedanya kan kalau misalnya labia itu kan mungkin kayak misalkan agak, kalau dulu lebih lebar lah ya. Lebar gitu. Kalau sekarang enggak. Jadi kalau misalnya pakai celana straight pun enggak yang kayak jadi ngeganjel gitu loh. Lebih rapi. Lebih rapi aja gitu, iya. Estetik juga. Iya. Tapi itu selain untuk psikologis tadi ke diri Adel sendiri dan juga untuk suami juga, itu juga lebih untuk ke masalah estetik kita di fashion ya. Kenyamanan lah juga. Lebih nyaman ya. Dan memang enggak menimbulkan rasa sakit sesudahnya ya, Del? Enggak sama sekali kok. Sama sekali enggak ada ya. Oke Del, nah dari tadi kita ngobrol-ngobrol nih Del ya, aku kayaknya makin kepo gitu loh Del, karena nih pengen nanya banyak sama Adel yang udah ngejalanin labiaplasti gitu Del ya. Boleh dieksplor nggak sih Del tuh tadi dari A dari sampai Z-nya si labiaplasti itu sendiri? Oke, jadi kalau buat aku pribadi, pertama aku lebih secure sama diri aku, dan juga pastinya apa ya, jadi lebih percaya diri lah ya saat sama berhubungan sama suami ya kan. Karena udah tahu nih ternyata punya gue bentuknya normal. Ya kan. Terus udah gitu ketiga, ternyata tuh ada beberapa teman juga yang akhirnya karena tahu aku labia dan akhirnya ngobrol-ngobrol dan dia ngasih tahu bahwa ya gue pun bermasalah karena labia yang terlalu lebar sehingga ternyata bisa iritasi juga gitu loh. Gesekan sama underwear kan. Iya, kayak gitu. Jadi mungkin kan kalau pakai celana ketat atau underwear terlalu ketat, jadi iritasi tuh. Makanya menurut aku sih ya, kalau misalnya buat cewek-cewek nih, kadang-kadang kan kalau misalnya kita ngomongin masalah tentang organ intim itu tuh agak-agak sensitif ya. Masih tabu lah ya nggak sih? Padahal seharusnya itu human banget loh padahal sebenarnya. Yes gitu loh. Jadi maksudnya kayak ya nggak perlu malu juga, nggak perlu ngerasa kayak itu tabu juga karena emang itu untuk kenyamanan diri sendiri. Dan aku cerita kayak gini pun juga kan supaya memotivasi, maksudnya wanita-wanita yang kayak mungkin ngerasa gue malu ke dokter ngecek punya gue aneh gitu-gitu.
kan nggak harus malu sebenarnya. malu gitu, bisa juga mempercantik diri sendiri juga, sehingga itu juga jadi kesehatan buat kita sebenarnya. Sure, setuju. Sehat mental juga loh itu. Sehat mental juga, sehat juga secara lebih bersih juga pastinya gitu kan. Ya jadi ya kalau misalnya emang ngerasa bentuknya kurang nyaman untuk diri sendiri, ya kenapa nggak melakukan labiaplasti ini gitu sih. Betul, dan sebenarnya nggak perlu dianggap suatu hal yang tabu juga ya, apalagi urusannya juga sama dokternya. Betul. Gitu kan, kayaknya normal kok. Banyak juga kok sekarang yang udah ngelakuin labiaplasti. Bahkan banyak banget orang yang nge-DM aku untuk menanyakan labiaplasti itu gitu loh. Iya. Dan memang sebenarnya kita juga menggugah kesadaran para perempuan nih ya, karena memang sebenarnya jujur nih ya, kita concern banget sama masalah kesehatan mental perempuan juga kan. Artinya kalau ada salah satu sebab yang menyebabkan si perempuan ini nggak pede atau insecure, tuh pasti dampaknya kemana-mana tuh, ke suami, ke anak, ke keluarga gitu kan. Jadi kayaknya mendingan daripada ada hal itu mengganggu, nggak usah tabu, mendingan konsultasi aja terus bisa dilakuin gitu kan. Betul. Dan emang harganya juga ekonomis ya menurut aku, nggak terlalu mahal juga, dan juga prosesnya cepet, bahkan sehari operasi juga udah langsung selesai nggak perlu gitu. Nggak perlu nginep-nginep gitu. Jadi kan orang juga maksudnya nggak terganggu juga ya kalau misalnya bekerja atau apapun gitu. Berarti artinya worthy lah ya untuk dilakukan. Sangat sebenarnya. worthy sih. Sangat worthy, dan yang terutama adalah benefit yang didapat itu panjang ke depannya gitu. Betul. Kan Delia. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Daripada cuma sekedar masalah bentuk gitu ya, tapi ada benefit yang kita dapat lebih banyak. Dan satu lagi, nggak mengganggu juga jadi maksudnya jadi fungsinya ya, tidak mengganggu fungsi ya sama sekali. Tuh penting tuh ya, tidak mengganggu fungsi. Bahkan lebih enak kayaknya ya. So no worries. Tidak mengganggu fungsi. Bahkan kata Adel lebih enak. Ini Adel yang memang sudah menjalani gitu ya. Del, masih ada yang mau dieksplor nggak Del? Biar healthier tahu nih Del. Banyak yang nanya memang. Iya. Jadi ya intinya kalau menurut aku, kalau kalian ngerasa emang terganggu dimanapun ya, maksudnya kayak misalnya di bagian-bagian private kalian apapun itu, sebenarnya kalau menurut aku lebih baik dikonsulkan kepada orang yang emang sudah ahlinya gitu loh. Jangan ngerasa aduh gue malu sama diri gue yang seperti ini gitu loh. Bahkan malah kan kita harus ada perubahan kan, jangan sampai kita malu terus. Karena itu mengganggu juga gitu loh mental. Kayak aku yang kemarin kepikiran mau setelah udah labia, ya udah gue udah nggak ada masalah lagi gitu sih. Terasa ya manfaatnya di mental, terasa ya. Oke. Demikian Helsia, ngobrol-ngobrol kita tadi sama Adel. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan untuk para healthier semua menjadi lebih baik. Kami dari Dr. House Clinic Broadcast, The Lifestyle Clinic.